Aku juga pernah mengalami ketika baru-baru kemudian berada pada posisi sekarang ini. Kami itu kemudian melakukan hal-hal yang mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Jadi kita kayak melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain dan kecenderungannya kayak ngikutin arus zaman industrial ini gitu. Kayak ngikutin terpengaruh dengan globalisasi, begitulah ceritanya. Sampai ada yang mencap kita menjadi liberal, orang yang liberal, begitu-gitu. Padahal kan liberal juga definisikan berbeda-beda juga, teman-teman. Apakah dengan menjaga nilai-nilai integritas tadi, itu bisa menjamin bahwa kita akan tetap punya sesuatu yang terukur dan transparan, atau akuntabel dan transparan. Jadi kan ini penting nih, gerakan sosial itu menjadi penting untuk memiliki perangkat yang akuntabel dan transparan. Apakah integritas tadi itu salah satu jawabannya? Iya, kalau apa yang kita lakukan ataupun organisasi masyarakat sipil lakukan, walaupun kita itu istilahnya tidak memiliki lembaga payung untuk bertanggung jawab, misalnya kayak Lambu Ina gitu ya. Kan kalau PKBI mungkin punya struktur PKBI pusat gitu. Kalau Lambu Ina kan enggak. Memang Lambu Ina ya cuman berdiri sendiri, cuman ada strukturnya pembina, kemudian pengurus dan pengawas. Kita bertanggung jawab dengan internalnya sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa keberadaan kita ini ada itu kan karena mandat sosial dari kelompok kepentingan yang kita bela gitu kan. Kalau Lambu Ina ya dalam hal ini adalah perempuan korban kekerasan. Nah, untuk hal itu keberadaannya Lambu Ina atau keberadaan organisasi masyarakat sipil yang nggak boleh dilupakan adalah harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kelompok kepentingan yang dibelanya gitu ya. Nah, tanggung jawab sosial itu tentu diwujudkan seperti yang Roni sampaikan tadi. Gimana caranya kelompok kepentingan itu melakukan bisa menggugat atau minta pertanggungjawaban apa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil tersebut. Itu terus ruangnya seperti apa? Nah, kalau seandainya setiap person yang tergabung di organisasi masyarakat sipil itu memegang teguh nilai-nilai yang sebetulnya itu adalah nilai-nilai universal yang harus dimiliki oleh semua manusia, nggak cuma pekerja sosial ataupun aktivis LSM saja, karena itu adalah nilai-nilai yang diadopsi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia kan sebetulnya kan. Nah, tentu kalau kita setiap person memiliki nilai-nilai itu, kita akan bisa menyediakan ruang buat kelompok kepentingan yang kita bela untuk bisa ngecek atau menggugat kerja-kerja yang kita lakukan, dan juga mereka disediakan ruang untuk untuk semacam memberikan feedback, laporan sosial kita atau laporan pertanggungjawaban publik kita terhadap kelompok kepentingan tadi, gitu. Menurutku itu yang yang bisa menjamin organisasi masyarakat sipil ataupun juga aktivis atau pekerja sosial untuk bisa berperilaku ataupun akuntabel ataupun juga transparan dan dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan gitu. Ya, berarti tadi itu mengajak kelompok kepentingan itu partisipatif dengan kita untuk ikut menilai sejauh mana yang dilakukan selama ini, kemudian mereka juga punya ruang untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi yang tadi ya. Iya,
yang harus menyediakan adalah orang yang tadi pekerja sosial tadi tentunya kan, dengan nggak tahu caranya apakah melakukan pertemuan sekarang nggak perlu harus fisik kan, virtual pun bisa ternyata kan gitu, seperti itu misalnya, setidaknya melibatkan mereka dan jangan ditinggalkan gitu. Nah ini Mbak Gunarti nanya, adakah kiat-kiat khusus untuk menumbuhkan kesadaran kritis seseorang atau kelompok untuk merebut narasi publik, misalnya ruang media sosial tadi, sehingga perjuangan gerakan sosial bisa lebih banyak lagi orang yang ikut terlibat untuk ikut melakukan. Ada nggak kiat-kiat khusus? Kalau kiat-kiat khusus dari aku ya begini ya, merebut, betul-betul merebut. Semua ruang media sosial itu kita punya, gitu. Kan ada kecenderungan juga kan antipati juga dengan teknologi digital. Ya, kalau ditanya aku nggak punya. Nah, kejadian pandemi ini kan sebenarnya juga catatan ini. Ada banyak, mohon maaf, menggunakan Zoom tapi nggak tahu akunnya. Gitu. Ada banyak nih aktivis-aktivis senior nih, gini. Padahal dia yang punya media Zoom-nya, tapi dia nggak tahu akun dia. Nah, sementara dia ikut terus virtual. Nah, itu kan sebenarnya nggak merebut itu. Itu hanya menjadi bagian yang terpapar. Nah, aku sering mengkritisi itu. Sering sambil jalan juga, sambil jalan menggunakan media-media ini, aku juga ikut mencoba untuk mengkritisi itu. Jadi, kalau memang kita mau merebut, ya kita menjadi user, bukan menjadi follower. Harus menjadi user, dan kita merebut follower sebenarnya. Nah, termasuk juga kalau kita merasa ruang, misalnya Zoom ini adalah ruang yang efektif, ya jangan ikut-ikut saja, ya, tapi kita ciptakan juga ruang yang untuk kita, semakin banyak semakin bagus. Nah, satu lagi yang saya kritisi, misalnya ruang Zoom itu menjadi eksklusif. Hanya untuk mimbarnya para pemikir. Jarang ketemu mimbar Zoom itu untuk menceritakan hal-hal di lapangan. Misalnya membuka ruang untuk teman-teman pekerja lapangan untuk berbicara di ruang webinar atau apa. Tapi sekarang sudah mulai banyak bermunculan. Jadi bukan hanya tokoh-tokoh pemikir saja yang menjadi pembicaranya, tapi juga orang-orang di bawah. Nah, artinya intinya adalah kalau kita merasa sosial media apapun itu efektif, maka harus direbut. Pertama caranya harus menjadi user. Betul. Apapun caranya, bukan menjadi follower ataupun hanya penerima manfaat. Ya. Kalau Ayu gimana? Ya, menurutku sih cara yang dilakukan oleh PKBI Riau dengan membuat ruang PKBI Riau lain. PKBI Kepri. Oh, Kepri. Ya, Kepri. Aduh, itu kan sudah lama tidak berselancar di Pulau Sumatera ini. Kepri dan Riau itu suka kebalik-balik ya. Kepri ya, itu menurutku cukup efektif ya, dan sebetulnya kita pun juga ingin meniru cara-cara ini gitu. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini yang masih familiar itu kan adalah kalangan anak muda. Tetapi kemudian ketika ini sudah menjadi gaya hidup di hampir keseharian masyarakat, tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok dewasa tua itu juga akan terpengaruh untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang saat ini cara-cara seperti apa yang saat ini itu yang sedang berkembang atau sedang dominan dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi menurut saya ya lakukan terus secara konsisten seperti yang dilakukan oleh PKBI Kepri. Tantangan di awal memang pasti ada, tapi setelah itu menjadi kebiasaan atau juga mungkin menjadi gaya hidup, maka lambat laun orang yang tadinya gaptek,
nggak paham, misalnya kayak kayak Ayu sendiri kan sebetulnya juga baru beberapa baru lah mengenal Zoom gini ya, itu kan baru beberapa bulan ini gitu. Tapi kemudian karena tahu banyak kekurangan di sini, bertanya, dan akhirnya ya lama kelamaan ya belum cukup familiar dan menguasai, tetapi setidaknya bisa akrab lah dengan media ini gitu. Nah, kalau kiat-kiat apa supaya orang itu bisa terpengaruh kesadaran kritisnya, tentu kalau saya sih berpikirnya adalah ketika kita akan memberikan penyadaran terhadap kelompok tertentu, maka kita harus mengikuti cara-cara orang tersebut. Kita harus mempelajari bahasannya seperti apa, kebutuhannya apa, sehingga yang dia lakukan adalah lebih banyak kita mendengar dulu, baru kemudian membuat strategi seperti apa yang pas untuk kelompok segmen yang akan kita beri penyadaran kritis tadi gitu. Jadi memang menjadi orang yang influencer yang bisa akomodatif, atau influencer yang sebetulnya itu memenuhi kebutuhan orang banyak atau publik, itu sebetulnya harus banyak mendengar. Sama seperti ilmunya konselor dan juga fasilitator sebetulnya. Sehingga ketika kita banyak mendengar, maka konten ataupun juga konten yang kita suguhkan ke publik itu memang betul-betul yang memenuhi kebutuhan publik gitu. Tapi kalau kita datang dengan caranya kita, kemudian dengan asumsi kita, maka tentu menurut saya ya konten yang kita suguhkan tidak karena tidak memenuhi kebutuhan publik, maka tentu tidak akan menarik dan tidak akan disambangi oleh publik. Gitu. Nggak akan ada sembang kalau nggak menarik. Ya, tadi kan nggak akan disembangi orang kalau nggak menarik. Kalau nggak menarik, makanya. Nah, supaya menarik itu banyak mendengar dulu, tentu juga melakukan riset. Mungkin memang perlu ya untuk bisa membuat konten yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan publik gitu. Oke, sepakat. Jadi pertanyaan terakhir ini sebelum kita minta, karena ini sekarang sudah jam 4.56. Masih ada waktu beberapa karena tadi kita di sini ada jam 6 loh. Oh iya ya. Sorry lah. Sorry menghabiskan waktunya sampai sore. Tapi ini masih menarik untuk dibahas. Jadi masih menarik untuk diselesaikan ini. Iya. Nah, tadi kan kita sudah pada fase kesepakatan tentang bagaimana kemudian mau tak mau kita harus merebut narasi publik dengan versinya zaman sekarang, beradaptasi dengan zaman sekarang. Nah, kemudian tantangannya adalah yang mengerti tradisi atau kebiasaan ataupun budaya zaman sekarang adalah kelompok-kelompok muda. Nah, ini sebenarnya persoalan mendasar juga di kita. Yang memahami tentang value itu justru di kelompok-kelompok yang tua. Nah, ini kira-kira ada nggak tips ini? Nah, kalau sekarang yang kami bisa lakukan adalah yaitu mereka di balik layar, kemudian kita yang menjadi influencer tadi gitu, karena value-nya ada di kita. Sambil jalan mereka yang akan menjadi meneruskan nanti ketika mereka sambil menjadi balik layar, mereka yang menggantikan nanti ketika value-nya udah matang. Ini kan kayak dulu misalnya, sama aja sebenarnya. Dulu waktu aku jadi junior zaman Ayu, itu kan aku jadi tukang sapu bersih. Iya kan memang dulu itu kan
yang Itu yang pertama kali nyiapin layar, nyiapin itu kan kelompok kami nih. Jadi nanti yang jadi pembicara dia itu yang jadi fasilitatornya rombongan Ayub tuh. Nah kami tuh nungguin untuk mencatat. Nanti pertanyaan-pertanyaan kami nyatatin gitu. Di radio juga kayak gitu, duduk di belakang, dengerin. Nah, dulu belum ada record otomatis. Semua harus dicatat, sampai hahaha orang pun harus dicatat. Nah itu kan pengalamannya dulu kan kayak gitu. Mulai kelompok mudanya yang menjadi balik layar sambil belajar, kelompok di atasnya yang menjadi valuer influencernya, menjadi pendeliver pengirim pesannya. Ya kan? Nah kalau sekarang kan juga kayak gitu. Ada persoalan kayak gini yuk. Ada pemahaman yang mengatakan bahwa enggak lah, ini bukan generasi kita, ini bukan hidup kita. Jadi ada kayak antipati, enggak. Ini biarkan mereka, kita serahkan ke mereka karena ini memang dunia mereka. Akhirnya kebablasan juga kan, ada kelompok-kelompok muda yang menjadi influencer, tapi ternyata value-nya juga kebablasan sebenarnya. Nah, menurut Ayu gimana itu? Nah, apa namanya? Pertanyaannya kan menjadi bagaimana caranya menyikapi orang-orang yang skeptis ya terhadap perubahan gitu kan. Ya. Aku sih percaya ya orang yang tidak mengikuti arus perubahan itu pasti akan ditinggalkan gitu. Jadi menurutku kalau kita sudah berusaha untuk mempengaruhi orang di sekitar kita untuk ayo kita sama-sama berubah untuk ke arah yang lebih baik, tapi tetap tidak mau, tinggalkan saja gitu. Toh nanti juga gerombolan atau kelompok yang bersama-sama kita untuk melakukan perubahan itu akan makin membesar gitu. Nah, kelompok yang tidak mau berubah ya tetap aja ada di kotaknya gitu. Jadi kalau aku sih terhadap menyikapi orang-orang yang skeptis terhadap perubahan nggak perlu membuang banyak energi kalau memang dia tidak ingin nggak ingin berubah. Nah, yang terpenting adalah jangan capek ataupun jangan capek-capek lah ya untuk mempengaruhi agar kelompok kita itu semakin membesar untuk melakukan perubahan secara bersama-sama. Seperti yang aku sampaikan tadi, ketika misalnya saat ini medsos itu dirubah menjadi sebuah gaya hidup gitu, maka tentu ini nanti akan membiasa, akan menjadi tradisi semua masyarakat kita. Ketergantungan terhadap digital itu pasti akan cukup tinggi. Sama dengan dulu misalnya kopi juga itu kan kenapa menjadi booming karena kan dirubah menjadi gaya hidup kan, karena kemudian masuk Starbucks, kafe dan segala macam. Nah, sama dengan misalnya penggunaan media digital ataupun medsos, ketika ini menjadi sebuah gaya hidup dan gaya hidup itu kan artinya ada yang mendesain dan juga ada yang mempengaruhi sehingga itu menjadi sesuatu yang menghirupi kita setiap hari kan. Nah, maka tentu banyak orang itu akan memanfaatkan media digital ini untuk menjadi suatu alat yang menjadi ketergantungan untuk mereka. Tapi tentu ketika alat ini isinya adalah isi konten yang baik-baik, itu akan mempengaruhi keperubahan yang baik-baik. Tetapi ketika alat ini tadi narasinya diisi oleh narasi yang tidak baik, maka tentu akan mempengaruhi narasi publik yang tidak baik. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana yang seperti yang Roni tanyakan tadi, bagaimana menjembatani antara saat ini kelompok muda kan menguasai hal-hal yang bersifat teknis atau digital dengan tapi yang menguasai value nilai adalah orang tua gitu kan. Tadi sebetulnya itu akan menjadi closing statementku sebetulnya bahwa
atau mungkin langsung saja closing statement ya, bahwa memang untuk saat ini untuk melakukan perubahan sosial itu tidak bisa tidak, kita harus melakukan kerja-kerja kolaborasi antara kelompok muda dengan kelompok tua, antara antara birokrat dengan pasar dengan organisasi masyarakat sipil. Ketika kerja-kerja kolaborasi itu tidak dilakukan, maka pasti akan ada ketidakharmonisan atau ketidaksempurnaan untuk mencapai tujuan kita gitu. Karena pandemi ini itu juga mengajarkan kita kan betapa kemarin kita juga kan banyak yang semacam pemerintah kita itu kan kayak gagap, kaget gitu ya menghadapi situasi yang berat ini, tetapi dengan kolaborasi tangan-tangan orang baik membuat mengumpulkan donasi banyak persoalan soal misalnya APD di rumah sakit bisa diatasi misalnya, sama dengan persoalan yang saat ini sedang yang sedang kita diskusikan soal bagaimana bisa merebut narasi publik agar diisi oleh konten-konten yang positif, maka tentu kerja-kerja kolaborasi juga menjadi kunci atau menjadi jawabannya agar tadi yang saya bilang tadi disintegrasi atau ketidakharmonisan atau kekurangan di sana sini itu bisa ditutupi dengan bersama-sama. Gitu. Oke, tadi closing statement-nya mengarah kepada soal bagaimana bentuk perjuangan kita sekarang. Perjuangan kita sekarang adalah perjuangan yang kolaboratif ya. Iya, yang kolaboratif. Ya, karena ada posisi di mana kesenjangan pemahaman, kesenjangan kapasitas, dan kemudian itu jangan dianggap sebagai kelemahan ya. Justru itu sebagai sumber potensi. Nah, bagi teman-teman, bagi Sobat Sembang yang berada pada posisi kita adalah kelompok umur yang memiliki value, tapi kemudian kita merasa ini bukan dunia kita, jangan kemudian kita antipati, tapi kemudian berkolaborasilah, beri ruang teknis yang dikuasai oleh teman kelompok milenial, dan kemudian kita memberikan peran. Jangan kemudian kita merasa bahwa udah serahkan aja ke mereka karena ini memang dunianya. Nggak bisa juga kayak gitu kan. Kita harus menetapkan pilihan apa peran kita di dunia global ini, apa di dunia digital ini. Jangan kemudian juga kita merasa bahwa aku nggak ngerti, aku nggak tahu, gitu-gitu. Kita semua jagat gitu ya. Ya, semua harus menetapkan pilihannya. Apa peran kita di masa ini? Karena tadi yang disampaikan Ayu itu artinya bukan hanya karena pandemi, tapi gaya hidup digital dan virtual ini sebenarnya sudah menjadi keniscayaan. Pandemi ini sebenarnya hanya pemercepatnya aja ya. Mempercepat ya. Ya. Mempercepat, benar. Hanya mempercepatnya saja. Sudah menjadi keniscayaan sejak tahun 2000-an gitu. Dan hanya kita saja yang kadang masih malu-malu untuk mengambil pilihan, menetapkan pilihan apa peran kita di sini. Nah, karena ini sudah dipercepat oleh pandemi, kemudian ini gaya hidup ini akhirnya berubah menjadi kebutuhan, maka sudah saatnya juga daripada kita mengeluh, kemudian merasa bahwa nggak benar dan segala macam, mending kita langsung menetapkan pilihan bareng-bareng, yuk sama-sama kita menetapkan pilihan apa peran kita di masa seperti ini. Dalam sekali, oke. Sip. Jadi, pengen ngobrol lama ya? Iya, pengennya masih mau nambah-nambah soal menerjemahkan perjuangan-perjuangan ini, tapi kita dibatasi waktu, kemudian nggak enak juga kalau udah malam gitu. Semoga nanti kita akan ada part 2, part 3-nya. Tapi kemarin disuruh narsum-narsum yang lain juga kan, supaya kekayaan intelektualnya menjadi lebih banyak lagi. Kita akan agendakan lebih banyak, tapi terima kasih, paling tidak yang penting sekali adalah terima kasih ke Yustin dan Lambu Ina yang sudah mau sembangin kami
di Kepri ini walaupun lewat virtual, dan semoga nanti ada kesempatan untuk langsung kopi darat. Dan kami nggak bisa memberi banyak, memberi apa-apa, hanya paling ya kalau kesini dijanjiin lah. Gantian tukar narasumber ya, kalau Lambu Ina udah punya ruang ya. Nah, harus secepatnya diciptakan ruangnya. Harus ada itu. Kita harus berebut rame-rame. Kalau sendiri nggak bisa. Jadi harus rame-rame kita merebut ruang publik ini. Narasi publik harus kita rebut. Hidup narasi publik. Oke. Terima kasih yuk atas kesempatan, waktunya, dan segala masukan, ide-idenya. Terima kasih juga ke Lambu Ina, Mbak Munarti. Terima kasih juga sudah gabung dan memberikan masukan juga. Ya, terima kasih banyak. Demikian teman-teman Sobat Sembang, hari ini sesi kita berbicara tentang nostalgia perjuangan, tapi kemudian akhirnya kita bisa menetapkan perjuangan apa yang akan kita lakukan sekarang. Semoga ini menjadi sumber inspirasi dan juga referensi bagi teman-teman yang memiliki kegelisahan yang sama dengan kami, kegelisahan yang sama dengan yang disampaikan di dalam podcast ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Izin live ya. Yuk. Nah, sukses.